area yang lainnya Fate, namun akan coba diburu oleh seorang Oldboy dan juga TZ kali ini. Ini dia Fate. Iya betul. Ini Navi tuh kalau ngeliat orang kayaknya nggak seneng gitu kalau Iya. nggak dikejar ya. Tampaknya bener-bener mau dikonfirm kali ini killnya Ya dan langsung dilindas begitu saja. Switch dipulangkan. Menjadi orang pertama yang pulang ke arah lobby. Ya, menghemat peluru ya. Jadi dengan lindasan aja jeder langsung auto meninggoy juga. Dan kayaknya ini execute agak sedikit terpontang-panting juga. Lootingannya jadi nggak nyaman. Mau ngelut jadi nggak nyaman. Betul, itu dia. Dan Zute pun tertakedown oleh seorang Tixi. Bener-bener diobrak Akan ditabrak lagi. Ini pentabrakan yang kedua kayaknya dari Oldboy. Kayaknya Oldboy itu tugasnya ya udah yang ngakhirin, bener kan, ditabrak lagi. Nggak kelindas. Nggak kena. Itu padahal ketabrak loh. Nggak kelindas. Oh ternyata kelindas itu lebih sakit dari ketabrak. Oh benar, kelindas akhirnya. Iya. Oh, bisa loncat ya. Lagi kena bisa loncat. Makanya itu. Tersisa seorang Femboys nampaknya akan coba diburu oleh Matic, Oldboy dan juga Tixi. Ini Oldboy and his buggy. Oldboy and his buggy. Dibawa terus kemana-mana. Lihat tuh. Ke sono bawa. Ke Apa dalam itu rumah jalan bawa. kaki? Saya Iya. tidak kenal jalan kaki. Oldboy and his buggy. Ya, dan kita lihat kayaknya execute. Mainnya udah gak bisa kemana-mana. Femboys berdiam saja di pojokan. Iya, betul. Tadi Fate itu mengarah ke area yang lain karena dia mencoba untuk menyelamatkan seorang Switch. Namun karena Switch-nya udah kelindes duluan, jadi Fate lari aja gitu. Jahat ya, replaynya 2 kali yang Itu. dilindas ya. Jahat ini. Kayak biar kelihatan banget gitu ya. Oh, mereka juga butuh buat konten. Oh iya bener, ya seakan-akan ya. Ya, itu buat channel mereka nanti. Betul. Navi gameplay, ya kan? Apa? Rebahan Nyaman lagi. juga. Ternyata Execute nyaman ya bermain ya. Ya, nyaman. Betul. Menikmati permainan. Dengan bukan kasur tebal, apa, selimut tebal. Selimut tebal. Betul. Itu kayaknya tidur beralasan selimut juga udah berasa kasur sih kayaknya sih. Iya. Enak banget ya kan. Dan kita lihat Oldboy. Aduh fix ini Oldboy and his buggy. Dibikin konten beneran deh. Kita lihatlah nanti gimana cara mereka bakal masuk lagi ke dalam Ini circle. Femboys bener-bener udah nggak bisa bikin step. Kalau sampai dia bikin step 1 aja, kepencet kegeser maju dikit, udah pasti ketahuan sih. Betul. Kayaknya ditaruh aja di HP-nya. Iya. Kayaknya udah lebih baik kayak gitu sih daripada Diem dulu ketahuan. kan. Soalnya 4 orang di situ. Bener. Wah, sangat berbahaya. Dan kali ini Archer yang juga berada di posisi berbahaya, berada di atas Gunung Miramar. Ya, betul sekali. Sementara itu dari area yang lainnya, PW88 akan coba berhadapan dengan Loops. Kali ini akan coba dipus oleh seorang Karilho dan juga satu temannya Federal nampaknya akan coba masuk ke arah gudang yang sudah dikuasai oleh PW88. Namun Federal sangat low HP, dia akan coba dicari oleh seorang Stop. Namun granatnya dari seorang Stop bisa men-take down seorang Federal. Yes, betul sekali. Granat yang sangat on point. Langsung saja menumbangkan seorang Federal. Karilho masih berada di dalam truk. Akhirnya keluar. Waduh, di kanannya juga ada orang. Ini bakal sulit banget. Bener aja Ice langsung menangkap Karilho dari sisi yang lain. Betul sekali, nampaknya push yang coba dilakukan oleh Loops akan sedikit terhambat. Namun ada sebuah bala bantuan yang terlambat tadi dari Chowski dan juga dari Golden. Iya, terlambat tapi seenggaknya nggak nabrak kayak di Sunhawk tadi ya. Itu. Ya kan, PW88 tadi yang ngelakuin itu. Setidaknya tidak menyerahkan diri begitu saja. Namun kali ini nampaknya dari Golden dan juga Chowski tidak menyerah begitu saja. Mereka akan coba mencari, akan coba melawan dari PW88 yang sudah men-take down 2 rekannya. Yes, betul sekali. Cukup tidak terprediksi ya. Kirain bakal cabut, nggak mau fight. Tapi ternyata kali ini dari Loops malah nantangin gitu loh. Nantangin PW88. Ya betul sekali, Golden dengan AKM-nya akan coba ke arah depan mencari seorang Korpai. Bisa mendapat 1 orang Korpai ter-take down. AKM-nya langsung aja headshot. Bakal dipush atau enggak? Loops Chowski sudah ngejemput Golden naik motor kemana nih? Reng. Nampaknya menuju ke arah yang lain sih, Jel. Ya, Tidak kecewa. melakukan push ke arah reng dan kali ini akan coba diburu oleh seorang Stops karena Stops melihat ada kecelakaan yang terjadi di sana. Niatnya reng kabur malah reng ketangkep gitu kan. Betul. Namun masih bisa selamat juga Golden dan juga Chowski menuju ke compound tersebut. Yes, betul. Lagian gue agak bingung juga sih. Dia udah tahu ya 2 orang di take down di situ. Iya. Tapi kayaknya masih nyoba apa ya, penasaran gitu sama siapa aja sih yang ada di dalam situ. Ya, atau mereka mencoba men-take down 1 pemain sehingga
dari PW88 harus nge-revive dulu. Nah, saat waktu revive itulah dimanfaatkan mereka untuk kabur. Betul. Dan akhirnya mereka berhasil untuk kabur. Cuman sayangnya tadi kalau kita lihat motornya juga udah tertumplek kan. Nggak ada lagi vehicle. Mereka masih punya PR sih buat nyari vehicle tambahan untuk ngelanjutin rotasinya. Ya, betul sekali. Kita berpindah ke arah yang lainnya, yaitu dari tim RRQ yang bermain dengan cukup ganas di hari ini. Mereka berada di area high ground yang berdekatan dengan satu pemain dari Archer Gaming, yaitu seorang Favian. Yes, Favian yang berada di gunung. Tadi juga sempat terlihat ada Archer Gaming yang lain. Tadi juga ada di atas gunung. Ya, kalau kita saksikan kali ini nampaknya Favian seorang diri kalau dilihat dari minimapnya berdekatan dengan tim RRQ saja. Betul. Kalau lihat dari minimap seorang diri, dan kali ini sudah berusaha untuk mengspot juga dengan mini dan scope K8. Sementara Blue Beast ini adalah tim yang sedikit tidak terhighlight. Bukan sedikit tidak terhighlight, tidak terhighlight sama sekali bahkan di hari Setelah ini. mereka bisa dikatakan membuat kejutan di week pertama dan week kedua, memasuki week yang ketiga dan week yang keempat sepertinya sedikit menghilang keberadaan dari Blue Beast dari pemantauan kita ya. Iya, kayaknya lebahnya masih mencari madu, dan sementara kalau kita lihat dari circle-nya sudah mengecil kembali, masih terus menerus ke arah tengah. Bigetron Red Alliance cuman bergeser sedikit aja dari PK doang. Sementara itu Aero harus berjuang, mereka cukup jauh untuk masuk ke dalam circle-nya. Dan kalau kita lihat jalur rotasi dari Aero saat mereka masuk ke dalam circle itu sudah ada dari tim Secret dan juga ada PW88. Ramai, sangat ramai. Ini Aero perlu puter otak sih, gimana caranya bisa masuk, dan timingnya juga mereka harus kalkulasi dengan tepat. Ya, itu dia. Sementara itu dari Bigetron masih cukup nyaman, mereka akan segera melakukan rotasi juga untuk mencari area-area berikutnya atau pit stop berikutnya. Yes, betul. Mereka butuh checkpoint berikutnya. Tapi kalau kita lihat dari Ryzen kayak markirin Miradonya terlebih dahulu ke dalam rumah. Ini tempat yang cukup enak juga sih, Sans. Tinggal masukin parkirin mobilnya doang ke dalam. Ini ada cekungan juga, dan itu ada di high ground. Bahkan bisa melihat ke arah Footballis yang lagi rotasi. Tapi hati-hati, look sih. Ada peluru nyasar dari sisi lain, ada Solkay di atas gunung. Betul sekali, Solkay kali ini dengan SKS-nya kali 8 digunakan akan coba tepik-tepik ke arah depan mencari pemain-pemain dari Bigetron, namun dia juga terkena damage dari seorang Zuxi atau Luxi tadi. Betul, ini cepet banget tadi ngepick dari Solkay, masih berusaha untuk nge-tapping lagi, berusaha lagi buat nge-tapping. Aduh, dapat apa enggak? Berhasil untuk nge-cover dari Bigetron Red Alliance. Ya, betul sekali, berada di area high ground. Kali ini Footballis akan coba berhadapan dengan Bigetron, yang mana Bigetron menguasai rumah dewa di belakang sana, di bawah sana maksud saya. Betul. Dan sementara di sisi lain nampaknya pertemuan terjadi di bukit. Bukan di bukit lagi, di gunung. Ya, ini dia dari RRQ akan coba berhadapan dengan Archer Gaming, di mana dari Ernie akan coba melakukan push juga, sudah berada di sebuah kompon mereka, mengusir pemain-pemain dari Archer Gaming, namun tidak dibiarkan begitu saja, di mana D2E nampaknya D2E akan segera melakukan parkir dulu ke dalam kali ini. Archer Gaming benar-benar dipukul mundur. Bahkan kali ini dari Beer 11 masih berusaha untuk melakukan spray terus menerus. Sementara, oh my god, the old rival has come back. Bigetron Red Alliance bertemu dengan A1 kali ini. Rotasinya dipotong mentah-mentah dengan red dot dari Dante. Menumbangkan dua player dari Bigetron Red Alliance. Mampukah Bigetron Red Alliance mengembalikan posisi ini? Ya, betul sekali, di mana mereka harus berhadapan dengan A1 kali ini setelah mereka tadi berdekatan dengan Footballis. Luxi akan segera berhadapan dengan Nine, nampaknya kali ini dengan M4-nya Nine akan segera bersiap menghadapi dua pemain Bigetron yang masih bisa nembak. Wow, gila, tiba-tiba dipotong, bener-bener dipotong. Dua player dari Bigetron Red Alliance lagi rotasi. Dia nggak sadar tiba-tiba udah ada A1 di atas gunung. Betul sekali, akan coba dipush juga oleh seorang Sinister kali ini mencari keberadaan dari pemain-pemain Bigetron. Spray to the smoke, namun pemain Bigetron ada di sebelah yang lainnya. Kali ini Zuxi akan coba spray ke arah depan, berganti kembali dengan Scar L-nya. Betul sekali, si kembar Zuxi dan Luxi yang tersisa. Apakah Ryzen mampu diselamatkan? Masih bleeding out di depan sana, sementara Luxi masih berusaha untuk mencari positioning yang enak, melakukan spray ke depan sana, tapi masih belum berhasil ditaklukkan. Angle shotnya tertutup, sementara ternyata dari sisi lain ada Dante. Betul sekali, di mana Zuxi juga bisa mendapatkan satu orang. Dante tadi ter-takedown. Akankah Zuxi bisa menyelamatkan kembarannya? Namun kali ini Zuxi memilih untuk berputar, dia menyelamatkan placement point nampaknya. Betul sekali. Aduh, lagi rotasi kan yang ketangkep. Tapi memang posisi dari A1 enak banget tadi kalau mau nembakin ke arah bawah. Ya, itu benar-benar free banget. Enak banget. Nah, ini dia ya. Memang jodoh itu nggak kemana. Lagi-lagi ketemu.
betul sekali, namun kita berpindah ke arah yang lainnya. Nama Gatsen akan coba berhadapan dengan EUT. Oke, dan kali ini kita lihat dari Victor melakukan spray ke arah depan, terpantau ada very good di balik broken wall, tapi ternyata very good berhasil mendapatkan satu player lain dari Gatsen. Jump shoot ke depan, nggak berhasil, malah vaulting, malah membuka badan, masuk semua damage-nya dari Trollkiss. Dan ya, Trollkiss nampaknya akan coba menyelamatkan temannya, namun sudah dipulangkan teman dari seorang Trollkiss tadi. Mana sempat, Sudah telat. sudah terlambat. Ya, itu dia tadi usaha yang cukup baik juga sudah dilakukan oleh Gatsen. Ya, betul sekali, kita berpindah ke arah yang lainnya. Ini dia Elite United, di mana mereka masih terus berupaya juga. Korpai juga harus dipulangkan tadi oleh Ewan lagi-lagi. Betul, dan bisa terlihat juga di live weekly ranking kali ini paling tinggi masih dipegang oleh RRQ Athena. Apalagi dia masih bermain lagi di match kali ini. Ya, betul sekali. Dimana kalau kita lihat, nampaknya dari 4AM mereka berada di posisi 14 karena mereka sudah menghabiskan semua match mereka di hari ini. Iya, hashtag 14 loh. Hanya mendapatkan 18 poin saja. Kalau sampai DRS dan Archer bermain dengan bagus, ini 4AM bisa geser ke bawah loh. Benar. Ini hari pertama yang cukup mengejutkan ya. Dan kalau kita lihat juga Konina Power udah nggak bermain. Bigetron Red Alliance masih cukup nyaman. Dia berada di hashtag 6. Masih ada Zuxi juga yang survive, masih bisa nambahin pundi-pundi poin. Dan nampaknya yang lebih bisa kita lihat ya, 4AM dan Nova ini kebalikan dari minggu kemarin. Nova minggu kemarin nggak lolos. Kali ini di minggu ini dia masuk ke jajaran top 3 tadi. Menarik ya. Janjian kah? Iya, gantian kah? Gantian. Zuxi kayaknya pulang deh. Dia pulang kampung ke Pekado. Dia udah balik ke halaman rumahnya, nggak mau banyak pergerakan. Tapi di sisi lain kita lihat Arrow of Renalre. Tadi terlihat di Killing Fiends berhasil mendapatkan satu player. Ya, betul sekali, namun belum kita lihat seperti apa fight yang terjadi antara Aerolov dan lawannya. Kita masih terus memantau area dari Beer Eleven dan juga Ditui yang mana mereka berdekatan dengan lawannya tadi. Kita berganti kembali ke arah EUT yang berdekatan dengan Navi kali ini. Betul. Ada juga Archer Gaming. Wah, ada three-way showdown ya, masih berkumpul, masih belum ada banyak perang signifikan yang terjadi. Kalau kita lihat masih ada 16 tim juga. Kalian bisa lihat di live weekly ranking di atas juga. Itu ada ulangan yang tadi. Itu 1 2 3 4. Nova sekarang malah yang ngegila ya hari Ya, ini. itu dia. Itu yang bisa kita highlight di hari ini, dan kita melihat di mana Bigetron masih bertahan di posisi ke-6 juga. Namun masih ada besok teman-teman semuanya. Masih ada 4 match yang akan dimainkan Bigetron besok. Yes, betul. Tapi masih ada Zuxi juga masih survive. Iron Wolf, kali ini nih Iron Wolf dapat tempat enak nih. Wah, Di itu dia. jam 5 tadi, di arah jam 5. Nampaknya mereka muter cukup jauh ya, Cicel ya. Ya, betul. Tadi dari atas ya. Dia dari atas berarti masuknya rotasi, masuk dari jam 5. Tapi kali ini ada Navy Matic seorang diri lewat begitu aja, nyerocos, terobos, dan bakal terus di-spray oleh EUT. Kok nggak kena ya? Oh, Tixi juga nampaknya kali ini akan coba melakukan push ke arah compound dari EUT. 2 orang sudah berada di area mereka dari tim Navi kali ini. Akankah berhasil? Push yang dilakukan oleh Navi akan mendapatkan granat ke arah depan terlebih dahulu. Dimasak-masak dengan matang, dilemparkan ke arah depan, benar sekali ke arah jendela, namun tidak ada siapapun di area sana. Yes, betul. 2 lawan 4, apakah berhasil? Meku di belakang sana juga sudah ter-take down, Old Boy juga. Berarti menyisakan 2 player aktif. 2 player aktif, ada lemparan ke arah Matic. Hampir saja terkena granat. Cukup splash damage saja. Ya, betul sekali, nampaknya push yang dilakukan oleh Navi. Mereka harus membayar dengan mahal, di mana 1 orang dipulangkan dan 1 lagi sedang terkena knockdown. Harus segera diamankan, namun lemparan granat yang dilakukan oleh Matic bisa mendapatkan 1 orang tadi dari EUT. Yes, betul. Lemparan granat yang sangat on point, dan kali ini Matic akan berusaha untuk mengokang kembali. Jangan sampai meledak di tangan. Lemparan ke depan kayaknya nggak membuahkan apapun. Ya, Loop Esport pun harus dipulangkan di sisi yang lainnya. Kita saksikan dari EUT masih melakukan revive terlebih dahulu. Ada open fire yang dilakukan juga kalau kita dengar dari Cray, nampaknya mencari pemain-pemain dari Navi yang sedang melakukan revive. Yep, betul. Dan ini mereka fight di luar zona. Mereka masih punya PR juga untuk masuk. Dan kalau kita lihat dari pergerakan Tixi, dia udah mulai berlari menjauhi area perang. Matic masih nahan di sini. Bahkan dari EUT sedikit kebingungan juga ya. Ya, betul sekali, nampaknya dari EUT akan coba menggunakan vehicle juga, namun sudah ditahan oleh seorang Matic. Akankah Matic melakukan spray ke arah depan, meledakkan vehicle yang digunakan oleh EUT maksud saya? Iya, betul. Di sisi lain juga tadi sudah ada PO88 yang dipulangkan di posisi ke-15. Mobilnya meledak. Bahkan Ewan
Kenapa tuh meleduk nih di mobilnya? Oh iya, kalau kita lihat di kill feed-nya. Dan sementara itu kali ini kita saksikan nampaknya dari Ewan masih tertahan 2 orang. Ada Dante dan juga Sinister yang masih bertahan. Ya betul sekali, Ewan baru berusaha untuk masuk ke dalam Pekado, ditahan oleh Blue Beast kali ini pergerakannya, bahkan sudah mengisi seluruh rumah L. Ya, sementara itu Zuxi masih cukup aman di kasino di depan sana. Bakal nungguin aja sampai timing yang tepat untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam circle. Ya, kita saksikan nampaknya dari EUT satu persatu pemain mereka tertake down oleh Footballis kali ini. Footballis kayaknya mau comeback juga dia butuh poin, soalnya butuh poin setelah beberapa match mereka kehilangan poin. EUT playernya juga sudah mulai di take down satu persatu. Rontok, Lutz masih berusaha untuk melakukan healing, tapi kalau misalkan mereka masuk pun masih ada tim lain yang sudah berjaga-jaga di depan. Situ ada RRQ Athena. Ya, kita saksikan nampaknya Lutz, perjuangan mereka akan coba masuk ke dalam circle itu cukup sulit karena tertahan oleh seorang Ernie, B11, D2E dan juga G9 yang menahan pemain-pemain dari EUT dan juga Footballis tidak bisa masuk ke dalam circle-nya. Yap, betul sekali, ditahan banget sama tim RRQ Athena, bahkan diberikan tapping terus menerus. Sementara kalau kita lihat dari circle-nya ternyata mantul balik. Waduh, akankah ini hari yang indah untuk Nova? Ya, betul sekali, mereka menjadi satu-satunya tim yang cukup nyaman di dalam circle-nya, namun mereka akan coba berdekatan dengan DRS. Aero juga harus masuk segera ke dalam circle. Ya, Aerowolf untungnya di depannya nggak terlalu banyak tim. Bahkan kali ini kalau kita lihat Jimmy berhasil untuk menumbangkan satu player dari RRQ Athena. Ya, D2E tadi harus tertake down oleh seorang Jimmy dan kali ini kita saksikan G9 masih terus berjaga-jaga mencari angle shoot ke arah tim Footballis dan juga EUT yang sedari tadi mereka tahan di luar circle dan akhirnya Footballis pun nampaknya harus dipulangkan. Yes, Navi, Footballis beriringan pulang ke lobby bersama-sama, kakinya diseret. Dan kayaknya dari Craig udah sulit sih melakukan spray ke depan. Ini udah harapan terakhir dia. Bahkan apakah dapat? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Dapat tampaknya mendapat seorang Ernie, namun tidak bisa melakukan banyak hal karena dia sudah termakan oleh Blue Zone juga. Ernie berdekatan juga dengan tim RRQ yang lainnya akan coba di revive dan Elite United Team harus dipulangkan. Godsend berlari bersama-sama masuk ke dalam circle, namun mereka di depan mereka ada Archer Gaming. Wow, saling menahan satu sama lain. Bahkan Fabian berhasil untuk melakukan spray ke arah depan. Zuxi kayaknya tertangkap oleh Blue Beast. Ya, harus dipulangkan Bigetron. Nice try teman-teman semuanya. Hashtag nice try, dan di sisi lain nampaknya satu pemain dari Archer Gaming tertake down oleh Godsend. Yap, masih melakukan fight di sini. Masih ada Godsend yang berusaha untuk menumbangkan Archer Gaming di depan sana. Bahkan ada RRQ juga di lapisan belakangnya. Ini 3-way showdown. Godsend kalau misalkan berhasil untuk mengeliminasi Archer Gaming, mereka masih harus melawan RRQ. Kecuali RRQ move on atau pindah dari tempat lain. Jimmy bisa mendapatkan satu orang tadi dari Archer Gaming, para boy juga. Dan kita saksikan kali ini dari RRQ. Mereka harus segera masuk ke dalam circle dan sudah ditunggu oleh Nova. Wah, itu posisi Nova enak banget. Ada rumah dalam circle, tapi lihat dari Aerowolf. Diam-diam berhasil untuk mengisi pinggiran circle. Benar sekali, Aerowolf nampaknya sudah mulai merapat. Kali ini sudah bisa masuk ke dalam circle-nya. Spauf dan juga 3 pemain Aerowolf yang lainnya sudah berada di circle kali ini. Yap, betul sekali. Sementara di sisi lain ini masih ada Godsend yang benar-benar mati-matian berusaha untuk membersihkan jalur rotasinya. Tapi RRQ nggak mau pindah. Mereka nyaman di situ, nggak kena siapapun. Para boy bahkan yang kali ini melihat pergerakan dari Godsend dari atas atap. Ya, betul sekali. Akan coba diberi sebuah first aid terlebih dahulu. Akankah berhasil? Tidak berhasil. Sayang sekali, Godsend harus dipulangkan. Mana sempat, sudah terlambat. Blue Zone-nya terlalu sakit. Dan kita lihat juga di sisi lain ada bakar-bakaran yang terjadi. A1 dengan Blue Beast masih fight terus-menerus juga. Sementara kalau kita lihat dari sisi lain sudah ada Team Secret yang dipulangkan. Ya, betul sekali, Aero. Diam-diam mematikan mereka, kembali merapat ke arah gudang yang dikuasai oleh tim Nova. The old rival, Nova X Aero, akankah terjadi kembali? Let's go teman-teman, hashtag Indopride-nya, hashtag Rising Wolf. Itu dia dari Aito-chan juga, mereka masih terus bertahan dari gempulan tim RRQ, namun A1 harus dipulangkan kali ini. Wow, top 5 untuk Aerowolf masih bertahan. Belum ada player dari Nova kayaknya sadar sih. Kalau misalkan ada Aerowolf di sekitar mereka. Ya, karena tadi Aerowolf nampaknya sudah melakukan open fire juga, Cicil, ke arah gudang dari tim Nova. Mereka harus segera masuk
ke arah pertahanan dari Nova karena mereka kalau kita lihat di circle-nya mereka ada di ujung, bener-bener di ujung banget. Di ujung banget, mampukah nanti Aerowolf melakukan takedown terhadap compound yang dimiliki oleh Nova. Sementara kalau kita lihat dari sisi lain, RRQ melihat lagi pergerakan dari Blue Beast, masih lengkap berempat tapi dipotong rotasinya oleh DRS, oleh RRQ. Kiri kanan ditembak terus. Blue Beast berada di situasi yang sangat-sangat terjepit, mereka ditembak dari dua arah, dari kiri dan kanan. Ada RRQ dan juga ada DRS kali ini, namun mereka masih terus bertahan di bawah sana, berada di area low ground. Mereka harus segera naik ke arah atas, naik ke puncak gunung, namun akankah berhasil? Sudah sangat low HP satu orang Luva. Yes, Luva udah low HP dan ternyata tadi Paraboy berhasil mendapatkan mobil dari RRQ, meledak dan dipulangkan begitu saja. Berarti top 4 untuk Aerowolf. Sementara itu Blue Beast memanfaatkan momentumnya untuk langsung pelan-pelan masuk ke dalam circle. Aerowolf berada di atas bukit. Oh my god, lihat itu setupnya enak banget. Tapi mereka belum melakukan permainan yang cukup pasif kali ini. Ya, betul sekali, dan sisi lain nampaknya dari seorang Nima. DRS kali ini akan coba melakukan spray ke arah depan, mencari pemain-pemain dari Blue Beast, namun belum ketahuan posisinya karena banyak sekali cekungan-cekungan, lekukan-lekukan yang berada di Bukit Miramar kali ini. Betul, banyak sekali cekungan-cekungan. Entah itu celah surga atau celah neraka. Nanti kita lihat saja. Blue Beast masih berusaha untuk terus-menerus berlari, masuk beriringan. Lupa berhasil mendapatkan satu player dari Envy. Order 6 takedown. Ya, betul sekali, Order harus ter-takedown di sana dan ini mungkin bisa membuat perjalanan dari Aero masuk ke dalam circle cukup mudah. Namun dari sisi lain Paraboy bisa mendapatkan satu orang kembali tadi. Oke, Paraboy is back kan? Nanti kita lihat Spalv saja. nampaknya menjadi palang pintu untuk maju ke area pertahanan dari tim Nova. Di sisi lain kita saksikan Luva masih terus berusaha untuk masuk ke dalam circle juga. Betul, karena ini tempatnya Nova udah menjadi incaran bagi Ya. seluruh tim. Itu Itu kayak gudang, bener-bener gudang yang diincar semuanya. iya, dan itu juga tempatnya cukup terbuka. Tapi kali ini Paraboy masih dapetin tempat yang enak di coverin smoke. Player-player dari Blue Beast juga ditumbangkan satu persatu. Kita berganti ke arah Potato, ini dia berada di area high ground, bisa mendapatkan satu orang tadi. Kalau kita lihat Hazelnut mendapatkan seorang Gyalzen. Yep, betul sekali. DRS juga udah diocak-acik lagi sama Aerowolf. Masih berusaha untuk masuk. Berhasil Aerowolf menyentuh touchdown ke area bawah. Aero bergerak bersama-sama kali ini, mereka bergerak as a unit, bergerak beriringan, akan coba masuk ke pertahanan dari tim Nova. Yes, Nova masih terlalu fokus dengan DRS kali ini. Terus-menerus memberikan tembakan ke arah DRS. Dua player sudah ditumbangkan oleh Nova. Masih ada dua lagi, apakah sempat DRS? Sisa satu nih, malah di belakang smoke. Ya betul sekali, bahkan Nova sudah mendapatkan 13 poin kill kali ini. Iya, posisinya enak banget itu. Iya. Itu benar-benar dari circle ke berapa tadi? Ke-5 mereka sudah berada di sana. Dan mereka melakukan split. Lihat, King dengan Paraboy ngambil sisi kanan. Order Jimmy ngambil sisi kiri. Ini Aerowolf sedikit ragu-ragu sih. Dia mau maju nggak ya? Maju nggak ya? Maju nggak ya? Karena dia kayak nungguin timing terus gitu. Mereka butuh smoke. Namun nampaknya dari Aerowolf mereka sudah kehabisan smoke sehingga mereka tidak bisa membuka jembatan smoke untuk masuk ke dalam gudang yang dikuasai oleh Nova sejak tadi. Wow, ini old rival lagi ya. Dari Vikendi pindah ke Miramar. Betul. Mampukah Aerowolf IMAX mendapatkan winner-winner chicken dinnernya di game kali ini? Hashtag Indopride. Like-nya juga jangan lupa teman-teman, hashtag Rising Wolf. Karena ini kesempatan Aerowolf untuk mendapatkan poin lebih. Ya betul sekali teman-teman semuanya, kita harapkan Aerowolf sang serigala abu bisa mengamuk di match kali ini, di match terakhir di hari ini. Masih bertahan dengan 4 orang. Tadi ada sebuah ledakan ke arah depan juga. Paraboy sudah menjaga posisi dari Renalre. Namun Potato akan melemparkan granat ke arah depan kali ini. Akan coba dilemparkan ke arah dalam gudangnya. Yes, betul. Ada lemparan granat dari Paraboy yang ternyata menumbangkan satu player dari Aerowolf. Tapi berusaha untuk dilemparkan kembali. Oh my god, banyak sekali red zone buatan yang dilemparkan oleh Nova. No, but nice try.